Oke, lanjut lagi di Ngobrol Pagi. Nah, tadi kita sudah membahas mengenai grafologi, tapi grafologi itu apa ya sebetulnya? Iya, pasti banyak yang belum tahu nih. Kayaknya kita kasih informasinya aja ya. Oke. Ini dia informasinya. Grafologi, mungkin bagi sebagian orang istilah ini masih sangatlah awam. Apa sih sebenarnya grafologi itu? Ya, grafologi adalah ilmu yang mempelajari karakter seseorang dengan cara menganalisa tulisan tangannya. Buku pertama yang menelurkan tentang ilmu grafologi itu sendiri adalah Grafologi, ditulis oleh Camillo Baldi, seorang dokter asal Italia pada tahun 1622. Tahun 1872, Jean Micon pun menerbitkan bukunya yang menjadi buku pokok grafologi pada saat itu. Ada dua metode untuk menilai karakter dan kepribadian lewat ilmu ini, yaitu teknik Jerman dan teknik Perancis. Metode Jerman itu sendiri dilakukan dengan cara melihat secara keseluruhan tulisan seseorang. Sedangkan pada teknik Perancis itu sendiri cenderung menganalisa satu persatu huruf lalu digabungkan. Biasanya seorang pemula mempelajari teknik Perancis terlebih dahulu sebelum mulai ke teknik Jerman. Menurut riset, keakuratan analogi grafologi bisa Ya, nah Ya. sekarang sudah ada yang akan kita ajak ngobrol seorang grafolog. Deborah Dewi. Terima Selamat kasih datang di Ngobrol Pagi. udah datang. Menarik ya kalau kita tadi dengerin mengenai grafologi itu adalah jadi orang bisa menganalisa Yes. lewat tulisan tangan mengenai karakter manusia gitu Yes. ya. Ada sekolahnya grafologi ini ya? Kalau di luar negeri ada, Sampai di Italia itu apakah sampai ada S3-nya. S3? Tapi di Indonesia? Kali ya? Kalau di Indonesia belum, sekarang sedang dalam proses dan saya sedang berkolaborasi dengan Asosiasi Profesi Grafolog di Amerika Oke. untuk karena mereka melihat bahwa responnya bagus Iya. dan memang kedepannya akan ada didirikan akademi khusus. Jadi nanti akan ada akademi khusus Di grafologi sini, gitu nah ya? kalau Mbak Debo sendiri sekolahnya sampai keluar ya? Saat ini saya bekerja sama dengan para grafolog-grafolog senior itu sedang apa ya istilahnya sama mereka itu dipersiapkan kayak the next generation-nya gitu di Asia. Jadi memang saat ini saya sambil bekerja Iya. sambil dalam tanda kutip sekolah lagi gitu Oke. jadinya. Tapi sudah berapa lama sih belajar grafologi ini dan kenapa tertarik? Katanya kan dulu justru kerja di kantoran yang sudah posisinya Sudah mapan oke ya, nih, sudah sudah mapan. oke. Iya. Tapi berpindah alih profesi nih, kenapa alasannya? As simple as, jadi dulu pada waktu menjalankan bisnis di Surabaya, saat ini masih ada tapi saya tidak aktif. Selalu pusing, Mbak. pusing sendiri, memanage people gitu ya, memanage karyawan saya sendiri. Terus kemudian ketika bertemu dengan klien, saya bingung gitu maunya apa. Bahkan kadang orang lain pun juga bingung dengan saya gitu kan. Jadi karena bingung-bingung inilah saya terus mencari bagaimana sih caranya supaya bisa berkomunikasi dengan enak, kemudian nggak pakai asumsi lagi, tapi bisa tahu gitu loh beneran orang ini sebenarnya kenapa sih. Kadang-kadang kan kalau orang nggak tahu gitu ya, memang aslinya orang itu pendiam, disangkanya jutek misalnya, disangkanya sombong gitu. Padahal bisa jadi karena memang dia seperti itu karakternya Jadi kan. salah satu caranya dengan belajar grafologi ini jadinya? Saya menerapkan ilmu grafologi di tim saya pada waktu itu di bisnis saya di Surabaya. Oke, kalau untuk penerapannya sekarang grafologi ini bisa dipergunakan untuk bidang apa aja sih? Kalau saat ini Iya. yang banyak memakai itu praktisi perbankan. Perbankan. Itu untuk mengevaluasi calon pemohon kredit. Oh gitu. Kemudian digunakan juga ada banyak industri ya selain perbankan juga dunia elektronik dan industri lainnya. Saya banyak mengajar para sales untuk bagaimana sih approach yang benar supaya klien tuh nggak tersinggung gitu loh. Kadang-kadang kan kadang-kadang sales tuh serba kecepit gitu ya. Mau beramah tamah nanti kalau kliennya nggak ramah karakternya misalnya beda so gitu asik ya. banget Iya, gitu iya, kan. iya. Tapi nggak di approach juga dia ada tuntutan dari atasan untuk approach gitu. Tapi kita juga pengen tahu seberapa menjanjikan grafolog itu untuk dibuat sebagai profesi. Profesi, iya. Perjuangannya memang di awal mula nggak mulus, tapi saya menilai sampai sejauh ini worth it gitu. Kalau berbicara tentang peluang, saya dari 2009 sudah melihat ini peluangnya bagus, meskipun dari 2009 masih orang ketawa gitu. Hah, ini profesi apa? masih Lu ada yang ngapain tertawakan sih ya? gitu kan? Malah dikira tukang ramal keliling gitu. Jadi kalau ke depan keyakinan saya masih tetap sama dari tahun 2009 sampai sekarang bahwa ini prospeknya bagus karena banyak orang yang mendapatkan solusi dari ilmu
ini. Devo, kalau di Indonesia sendiri ada berapa banyak sih grafolog itu? Ada banyak? Saya belum mengukur gitu ya. Iya. Kalau buat saya pribadi sih saat ini saya kebetulan sebagai satu-satunya orang Indonesia Satu-satunya? yang terdaftar di Terdaftar. Asosiasi Profesi Grafolog di Amerika. Jadi for now, Devo adalah the one and only. Kalau yang terdaftar di Yang asosiasi. terdaftar di asosiasi. Oke. Memang semenjak banyak kemunculan saya di media 2011 itu saya lihat mulai banyak Yang ya ada tertarik. grafolog kita dan itu saya lihat bagus. Iya. Berarti kan minatnya Iya. cukup besar gitu Iya. bahwa apa istilahnya ilmu ini diapresiasi dengan baik gitu. Jadi kalau saya sih berharap kedepannya akan semakin banyak lagi grafolog-grafolog yang dia bisa mengembangkan dan membawa manfaat ini ke dalam. Tapi ini juga bermanfaat ya untuk di kepolisian gitu ya, untuk menganalisa karakter. Untuk cari pacar juga mungkin bisa ya. Iya nggak sih? Pengalaman nih Mas. Masa setiap kencan, tolong tuliskan sesuatu. Jangan Jangan gitu dong. dong Mbak, Oh, gini. gimana dong? Ini dong. Mau makan apa? Kamu aja deh yang pilih menunya apa. benar. Kamu aja deh yang nulis mau Iya, menunya tulis. apa. Oh, kalau Baru lagi tinggal- pas nulis ya. Ya dia nulis Tarik gitu kan, ayam goreng foto, 2. kirim ke Devo. Devo, tolong dianalisa ya. Gitu. Iya, kayaknya dia begitu ya. Dia kayaknya begitu ya. Cocok nggak buat aku di foto cepret. Tapi seberapa akurat sih sebenarnya ketika kita membaca tulisan Analisa tangan itu orang? ya. Kan ada kadang orang tulisannya terburu-buru, ada kadang tulisnya sengaja dirapiin. Apakah itu bisa dianalisa atau gimana? Sebenarnya saya tadi sudah siapkan ada file gitu ya bahwa kalau ditanya seberapa akuratnya, jawabannya ada di file itu. Seberapa akuratnya sih sampai tim FBI itu menggunakan grafolog sebagai tim research-nya. Oke. Jadi sebenarnya kalau di Indonesia memang baru populer. Kalau di populerkan FBI itu grafolog untuk tim riset untuk apa nih? Untuk kasus-kasus atau gimana sih? BSU, Behavioral Science Unit. Apa itu? Jadi itu meneliti misalnya, nah Perilaku. ini Oh, ini ya? foto, ini beginilah apa adanya ya, bahwa ini sebenarnya kayak semacam pengumuman yang ditempel di kampus FBI. Mereka mencari yang berminat untuk di handwriting analysis, meneliti apa sih yang melatar belakangi kriminal itu sampai melakukan seperti itu. Oh, oke. Kenapa dipelajari? Kalau di Amerika kan banyak sekali serial killer ya. Oke. Jadi dicari polanya apa. Jadi dari tulisan tangan nanti bisa ketahuan gitu. Apakah seseorang ini memang punya potensi Iya. sebagai serial killer atau Oke. tidak. Oke, Ini menarik ya. Kita bisa Jadi langsung pengen di ini nih, dianalisa ya? Langsung coba ya, boleh ya. Setelah yang satu ini kayaknya ya, Iya, kita tulis dulu. terus Mbak Debo analisa ya. Sip. Sip. Tungguin makanya tetap di Ngobrol Pagi. Have fun was a friend, I was afraid to find. Keep thinking how you're not live without you by my side. But then I spent so many nights. Lanjut lagi di Ngobrol Pagi. Nah, masih bersama Deborah Dewi. Sekarang kita akan menganalisa tulisan melalui ilmu grafologi. Ya, Asik. tadi di segmen sebelumnya kita udah berbicara tentang apa sih grafologi itu. Ternyata adalah suatu ilmu yang bisa membaca karakter atau Betul. menganalisa karakter orang. Iya, gitu. tulis dulu. Oh, tulis dulu. Jadi kita mau nulis dulu nih, ada PR. Tulis dulu ya, Debo ya. Ya. Tulis dulu ya. Nggak usah panjang-panjang kan ya? Suatu hari. Apanya? NB-nya maaf tulisannya jelek. Tulisannya lumayan Kalau kok. tulisan jelek itu karena dulunya waktu SD jarang nulis tahu. Soalnya dulu pas kelas alus kasar nggak masuk. Oke, langsung kita masukkan di komputernya. Ada komputer di sini, pemirsa. Scan dulu, Di-scan dulu ya, bentar. Tet. Oke, kita tampilin di layar ya. Kecanggihan teknologi. Sekalian ada fotonya. Kapan masang fotonya tadi? Canggih kan? Canggih kan? Oke, kalau dari sini Debu apa yang bisa dianalisa dari tulisan Duma? Dan apa sih bagian-bagian mana yang dilihat sehingga bisa teranalisa seperti itu gitu? Karena cuma 5 menit ya, Ya. bagian yang terlihat itu ada 440 karakter yang bisa 440 dikombinasikan. karakter. Yes. Rumit sekali Duma ini. Aku memang terlalu rumit untuk dimengerti. Oh, baiklah. Oh, baiklah. Tapi Judika mampu mengerti. Ayayay. Sponsor. Ay. Ah. Eh, Jadi ada banyak Mas, tapi kalau misalnya saya jabarkan satu-satu di sini waktunya kan nggak cukup. Iya. Mungkin yang paling Nggak gampang apa-apa, dilihat. panjangin aja segmennya. Sampai jam 12. Terus. Yang paling gampang di sini ini sudah saya kasih garis-garis merah gitu. Salah satunya memang melihat ketika orang menulis tadi waktu Mbak Duma nulis direncanain nggak untuk baris pertama gue mau nulis dinaikin, baris kedua saya mau nulisnya diturunin, Oh, enggak. atau sebelah kirinya saya mau 3 cm deh, atau sebelah kanannya saya mau berhenti di 1 cm terakhir deh. Enggak, dia Enggak kan? Tapi dia Orang ini nggak
ada garisnya Mbak, jadi nggak bisa ngukurnya lurus. Iya, benar. Nggak bisa kan, jadi langsung Bukan. saja spontan. Iya. Tapi menariknya bahwa kalau misalnya dibandingkan, nanti kalau udah ngeliat tulisan tangan Mas Uli baru kelihatan Iya. bahwa dalam tulisan tangan yang dihasilkan itu selalu ada pola. Ada pola. Nah, pola itulah yang dianalisa. Oke. Salah satunya di sini saya akan tunjukkan bagaimana pola. Nah, ini yang di garis-garis merah. Ini namanya baseline atau pola garis dasar ditarik dari huruf dasar vokal A, E, I, O, U. Iya. Nah, ini kan kelihatan ada yang turun, ada yang naik, ada yang kemudian kalau dilihat di sisi kanan, sisi tepi kertas itu menunjukkan bagaimana si penulis ini ngelihat masa lalunya. Waduh, bagaimana Apa dilihat itu masa masa lalunya? Dia kan sudah bisa move on gitu Apa? kan. Dia bisa move on. Oh, bisa move on mudah, bener. Tapi soalnya. gitu kan. Langsung Sisi- dia move on. Nggak pakai tunggu-tunggu, move on. Dari yang dulu-dulu gitu Jadi kalau ya. ditinggalkan langsung move on. Oh iya, dia. Ganti langsung. Langsung kan? Kalau sisi kanan, Iya. ini bicara tentang bagaimana dia melihat masa depannya. Bagaimana Sikapnya dia menyikapi masa depan itu bagaimana. Kalau dilihat ini kan seperti grafik ya. Naik turunnya itu sama, jadi dengan dalam artian si Mbak Duma ini meskipun ada up and down dalam hidupnya, kita bicara yang garis merah ya Iya. kan ada yang turun gitu ya, tapi dia bisa untuk menyemangati Dia dirinya untuk tahan naik banting lagi. emang. Kita udah banting berkali-kali, tahan dia. Gitu kan dia. Jadi meskipun dia turun dari dalam dirinya dia sendiri, dia bisa Survivalnya tinggi ya. ya, dia bisa menaikkan dirinya, Hebat kau, Duma. memotivasi dirinya sendiri. Tos lu dong, Harus keren. naik dong. Kan? Nah, bagaimana keberanian dia dalam mengambil risiko? Tergantung dari bagaimana kondisi dia saat itu. Jadi ada kalanya dia sangat berhati-hati untuk taking risk gitu ya. Tapi ada kalanya juga nih di saat dia udah bisa memotivasi dirinya sendiri, tiba-tiba dia juga bisa memberanikan dirinya untuk mengambil risiko atau chance yang baru. Jadi ini kan seperti grafik ya. Tapi coba kita lihat bagaimana dengan Mas Uli. Coba Uli. Wah, Duma tadi bener semua tuh. Coba Uli dulu nih. Coba kita komputernya dipencet dulu ya. Konsisten. Wes gila. Loh, ini zaman kapan ini ya? Zaman muda, waktu umur saya masih 12. Jadi sama dengan tolak ukur yang sama. Iya. Kalau tadi Mbak Duma kan ada yang turun, ada yang naik gitu ya. Nah kalau ini kan semuanya sama, konsisten gitu ya. Konsistensi ini menunjukkan menarik juga kalau kita lihat sisi kanannya. Kalau tadi kan sisi kanannya Mbak Duma kan kayak grafik ya. Kalau ini kan Agak dia lurus. lebih lurus ya, dia lebih sama gitu. Jadi memang perbedaannya Mas Uli ini lebih wacah gitu itu? loh, dia lebih konsisten gitu Konsisten. untuk mencapai apa yang dia mau. Wih, Terus kemudian orang mau bilang apa ya bodo amat gitu loh, lempeng aja. Dia tidak mudah terpengaruh sama lingkungan luarnya Dia bagaimana. kadang memang terlalu cuek. Fokus gitu ya, fokus gitu. Jadi bagaimana antara Mbak Duma sama Mas Uli kalau Bekerja sebagai sama. partner gitu ya, kerja sama. Kira-kira hubungan kami gimana nih ke depannya nih? Kerja sama ya. Kerja sama kami maksudnya. Nanti diprotes sama Mr. J. gitu. Iya, maksudnya hubungan kerja ini Hubungan apakah kerja ini. akan harmonis saja atau saya harus bersiap-siap ke depannya akan ada badai menghadang atau bagaimana gitu? Saling melengkapi. Kalau Mbak Duma bisa ngasih warna ke Mas Uli yang konsisten Jangan gitu ya. monoton gitu maksudnya. Ngasih warna, tapi Mas Uli ini yang bisa lebih kalau misalnya Mbak Dumanya kemana-mana, kita tuh kesini loh, ingat kan tadi waktu sebelum ini kan tadi ingat. Jadi gimana kita kapan meeting lagi? Menunjukkan orang yang konsisten gitu bahwa Mas Uli itu kalau untuk Mbak Duma sebagai penuntun gitu ya, penggaris. Saya penggaris. Nah, saya penggarisnya, Saya penggaris. meluruskan iya. Oh, Kalau Saya Mbak memberi Duma warna. yang memberi Dia warna. yang Saya beri warna Iya, memang. benar. Tapi emang iya, Duma ini membuat suasana. Membuat suasana lebih hidup, Iya lebih dong. adaptif orangnya. Romantis berarti kalau gitu. Ya, kok kalau jadi ada hal-hal yang nggak sesuai rencana terjadi, dia bisa gampang menyikapi Oh, iya, gitu ya, gampang. dan mudah mengadjust dirinya sendiri. Yeay. Baik, karena hasilnya bagus-bagus maka kami setuju pemirsa. Dia gitu. Kok gitu sih? Kalau jelek gak setuju. Tapi sesungguhnya apakah memang kita hanya bisa lihat yang bagus-bagus saja atau karena ini lagi on air aja jadi yang bagus-bagus gitu? Atau udah pernah analisa tulisan? Jangan-jangan- Boleh minum dulu nggak? Boleh, minum dulu boleh, nggak? Ini boleh. pertanyaannya berat ini Ngopi, pertanyaannya. Jangan-jangan Ngopi sebenarnya dulu ya deh. saya juga minum dulu dia takut ntar diomongin apa gitu ya. Enaknya sambil ngobrol ini ngopi ya? Iya.
Enak rasa vanila. Sedap ya. Nah, apakah bisa kan kalau tadi Debo bisa ketahuan nih, oh ini orang serial killer, pembunuh gitu. ya. Kami nggak ada yang serial killer ya. Kami nggak ada yang pembunuh. Nggak ada yang berbakat kriminal ya dari tulisannya. Enggak, kalau ada saya duduknya di sana. Melipir menjauh gitu ya. Melipir menjauh, oke. Tadi ada bilang tulisan gue jelek, tulisan gue bagus. Iya, itu Tidak gimana? ada tulisan tangan bagus dan jelek. Bahwa tulisan tangan, your handwriting is your font. Oke. Tulisan tangan Anda ya itulah diri Anda. Dan di dunia ini tidak ada Superman, tidak ada Superwoman. Dengan kata lain nggak ada manusia yang 100% plus, tidak ada 100% minus. Nah, karakter ini bisa berubah-ubah nggak? Bisa dong. Oh, bisa. Oh, bisa ya. Gitu kan. Lihat nih, pada waktu dulu semua orang belajar menulis dengan cara yang sama. Iya. Kita waktu SD gitu ya, meskipun Iya, kita di sambung ya. beda-beda, kan diajarin cara nulis huruf A sama Iya. huruf B sama. Tapi seiring dengan berkembangnya waktu, tulisan Mbak Duma sama Mas Uli beda. Tulisan semua orang di dunia ini tidak ada satupun yang, Yang sama sama. persis, Yang sama. meskipun dia terlahir kembar identik. Oh. Gitu. Nah, atas dasar itulah bahwa kemudian diketemukan ilmu grafologi ini bisa menganalisa karakter manusia. Oke. Bagaimana dengan perubahan? Menariknya bahwa manusia itu kan bukan mesin ya, Iya. yang dimunculkan ceplok sampai tuanya dia Iya, akan gitu terus iya. kan tidak Iya, gitu iya. ya. Dia punya hak untuk berubah ya. Dia pasti akan berubah. Mm-mm. Justru kalau dia nggak berubah, tanda tanya gitu Aneh kan. juga ya. Unik juga. Nah, bahwa perubahan itu memang setiap 6 bulan sekali manusia wajar. Oke. Normal untuk berubah. Bagaimana perubahannya itu menjadi lebih baik atau lebih buruk? Nah, itu bisa dianalisa lewat Bisa dicek grafologi. lagi. Jadi ini ilmu yang betul-betul bermanfaat untuk berbagai macam bidang ya. Bisa buat tadi marketing, perbankan, bahkan untuk hubungan antar manusia mungkin mau cek Suami karakter. istri, suami istri juga suami bisa istri ya. atau Anak-anak bos gitu atau kan. anak Berarti gitu. bisa konsultasi dong ke Mbak Debo. Bisa. Kalau di luar negeri nih, kalau Anda lihat Dokter Oz, dokternya Oprah, Iya. Iya. kan? Iya. Ya, dia juga pakai analisa tulisan tangan untuk mendeteksi memperlengkapi analisa Analisanya medisnya. dia, oke. gitu Iya, iya, kan. iya, iya. Kalau ada pemirsa yang tertarik bisa langsung kontak di Twitter kali ke Debo ya. Iya. @Deborah Dewi betul ya. Iya. Oke. Pengen tahu kira-kira ada bakat untuk melakukan tindak kriminal nggak? Jadi bisa mengantisipasi dari sekarang, ya kan? Bisa ya. Terima kasih loh. Ibu terima kasih Mbak Debo. banyak untuk Waktunya ngobrolnya sudah hari habis. ini Udah ada pemirsa. nih Twitternya, email dan hotline-nya ya. Iya, oke pemirsa kita jeda dulu, kami segera kembali tetaplah bersama kami tentunya di Ngobrol Pagi.